Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir gimana cara kita memandang disabilitas? Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah sudut pandang yang luar biasa. Sebuah pandangan yang mengajak kita menggeser fokus kita dari apa yang kelihatan di luar ke nilai yang sesungguhnya ada di dalam diri. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Hadis ini adalah fondasi dari semua obrolan kita. Di sini ditegaskan dengan sangat jelas, dalam pandangan Tuhan, ukuran sejati seorang manusia itu bukan penampilan fisiknya, bukan kesempurnaan tubuhnya, tapi murni kondisi hatinya. Coba deh resapi kalimat ini. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita 180 derajat. Ini adalah game changer-nya. Nah, prinsip tadi itu bukan cuma kata-kata motivasi loh. Akarnya itu kuat banget, datang langsung dari kitab suci. Yuk kita lihat landasan teologisnya bareng-bareng. Coba kita perhatikan dua ayat yang luar biasa kuat ini. Yang pertama bilang, setiap manusia diciptakan dalam bentuk terbaik. Bukan cuma sebagian, tapi semua. Lalu ayat kedua memperkuat lagi bahwa kita semua, sebagai anak cucu Adam, itu telah dianugerahi kemuliaan. Jadi apa artinya? Artinya, kemuliaan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar atau bisa hilang karena kondisi fisik. Itu udah paket bawaan dari Tuhan buat kita semua. Oke, dari prinsip dan teori, sekarang kita pindah ke bukti nyata. Gimana sih ajaran ini diterapkan dalam sejarah? Kita akan lihat beberapa kisah para sahabat Nabi yang, jujur aja, benar-benar menginspirasi. Kisah pertama adalah tentang Abdullah bin Umi Maktum. Bayangin deh, beliau ini seorang tunanetra, tapi semangatnya buat belajar agama itu luar biasa. Saking luar biasanya, sampai-sampai Allah menurunkan wahyu langsung, satu surat utuh dalam Al-Quran, untuk membela kehormatan beliau. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan beliau di mata Tuhan. Dan penghormatan itu nggak berhenti di situ. Keterbatasan penglihatannya sama sekali nggak jadi pengalang, justru sebaliknya. Nabi Muhammad SAW memberikan kepercayaan besar dengan mengangkatnya menjadi salah satu muazin resmi di Madinah. Muazin itu bukan sekedar tukang azan loh, itu adalah posisi yang sangat terhormat dan sentral dalam kehidupan komunitas muslim saat itu. Dan ini puncaknya, beliau bukan hanya seorang muazin, tapi dipercaya menjadi seorang pemimpin. Berkali-kali saat Nabi harus meninggalkan Madinah, Abdullah bin Umi Maktum ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin urusan umat. Ini adalah level kepercayaan tertinggi. Beliau bukan hanya dilibatkan, tapi benar-benar diberdayakan sebagai pemimpin. Kisah tadi memunculkan satu pertanyaan yang menarik banget. Apakah seorang imam tunanetra bisa jadi lebih utama? Nah, ulama besar sekelas Imam Al-Ghazali punya perspektif yang dalam banget. Menurut beliau, bisa jadi iya. Kenapa? Karena tanpa gangguan visual, seorang imam tunanetra berpotensi mencapai tingkat kehusyuan yang lebih dalam. Ini cara pandang yang mengubah keterbatasan menjadi sebuah keunggulan spiritual. Selanjutnya, ada kisah Amr bin Al-Jamuh, seorang sahabat yang kakinya pincang. Tapi semangatnya jangan ditanya. Beliau bersikeras ikut berperang dan akhirnya meraih kesyahidan. Coba dengarkan ucapannya. Demi Allah, aku ingin menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini. Ini menunjukkan bahwa ambisi dan cita-cita spiritual sama sekali tidak dibatasi oleh kondisi fisik. Kisah yang ini benar-benar menjungkir balikan standar duniawi kita. Saat beberapa sahabat menertawakan betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil, Nabi langsung meluruskan cara pandang mereka. Beliau bersabda, di timbangan akhirat kelak, dua betis kecil itu akan lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi, poin pentingnya, nilai sejati kita itu ditentukan oleh timbangan ilahi, bukan penilaian manusia. Dan terakhir ada kisah Julaibib, seorang sahabat yang oleh masyarakat saat itu dianggap tidak menarik secara fisik. Tapi lihatlah bagaimana Nabi memuliakannya. Dengan pernyataan agung, sesungguhnya Julaibib adalah bagian dariku dan aku bagian darinya, Nabi seolah memberikan pelukan kehormatan, mengajarkan kita semua untuk mencintai dan memuliakan setiap individu jauh melampaui standar fisik apapun. Dari kisah-kisah individu yang menginspirasi ini, kita sekarang beralih ke mandat yang lebih luas untuk masyarakat. Bagaimana prinsip-prinsip ini seharusnya membentuk sebuah tatanan sosial yang inklusif. Ini adalah perintah yang sangat praktis dan jelas. Di dalam Al-Quran, secara eksplisit dihilangkan halangan atau dosa bagi penyandang disabilitas untuk makan bersama-sama dengan orang lain. Ini adalah perintah ilahi untuk meruntuhkan tembok-tembok sosial
dan memastikan semua orang bisa berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping ada perintah positif untuk inklusi, ada juga larangan yang sangat tegas. Islam mengharamkan segala bentuk ejekan, celaan, atau perundungan yang terkait dengan kondisi fisik seseorang. Seperti yang ditegaskan dalam hadis, cukuplah seseorang dianggap buruk jika ia merendahkan saudaranya. Pesannya jelas banget kan? Muliakan, jangan pernah rendahkan. Setelah memahami semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, lalu apa? Pengetahuan ini bukan untuk disimpan sendiri, teman-teman. Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk bertindak. Jadi, mari kita simpulkan ya. Seluruh pandangan ini bisa kita rangkum dalam 3 pilar utama. Pertama, kemuliaan universal. Setiap manusia terlahir mulia. Titik. Kedua, ketakwaan sebagai ukuran. Nilai sejati kita ada di dalam hati. Dan ketiga, inklusi dan pemberdayaan aktif. Jadi bukan sekedar belas kasihan, tapi kita memberikan peran dan kepercayaan. 3 pilar inilah yang menjadi kompas kita. Pada akhirnya, ayat ini mengingatkan kita semua. Bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Pengetahuan yang telah kita bahas ini adalah sebuah amanah. Amanah untuk kita wujudkan dalam aksi nyata, dalam setiap interaksi kita, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang adil, penyayang, dan memuliakan setiap insan, tanpa terkecuali.